Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyayangi kalian semua. Karena sesungguhnya sakit itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min musibatin tusibul mu'min syaukah fama fauqaha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu duri ataupun yang lebih besar darinya, illa kafarallahu biha khataya, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya. Subhanallah. Ada sebuah hadis yang mudah-mudahan kalian mendengar hadis ini insya Allah gembira. Hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila seorang hamba sakit, jika ia sembuh, kata Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Dan jika ia meninggal, kata Allah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Luar biasa. Sungguh, saudaraku sekalian, Anda yang sedang diberikan oleh Allah sakit itu sebetulnya Allah sedang sayang sama kamu. Bagaimana tidak? Dengan sakit itu Allah gugurkan dosa-dosa kamu, Masya Allah. Allah angkat derajat kamu tinggi, Masya Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Ahmad, bahwa seseorang yang Allah sudah tentukan derajat yang tinggi, tapi amalannya tidak sampai, maka Allah berikan kepada dia musibah, ujian. Dengan musibah dan ujian itu, akhirnya dia terus naik sampai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hari kiamat, orang-orang yang sehat itu nanti akan iri kepada orang yang diberikan oleh Allah ujian, berupa sakit maupun yang lain. Sebagaimana dalam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengabarkan nanti ahlul afiyah, orang-orang yang sehat waktu di dunia, ketika melihat bagaimana besarnya pahala orang-orang yang diberikan oleh Allah ujian berupa sakit ataupun yang lainnya, dia berandai-andai, dulu waktu aku di dunia, aku disisir pakai sisir besi saja sampai ke tulang. Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya kalian gembira, sabar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berikan kepada kalian pahala yang besar kalau kalian bersabar. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, saat-saat sedang sakit COVID-19 ini, sebetulnya jangan kita ini terlalu banyak khawatir. Jangan terlalu banyak berpikir buruk, oh ini sakit saya ini berat dan yang lainnya. Jangan. Sebab stres, pikiran malah menambah apa coba? Tambah sakit. Bukan tambah sembuh. Daripada kamu mikirin penyakit, mendingan zikir sama Allah. Nih dengerin. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa cara. Dan yang Rasulullah lakukan sendiri. Dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW idza ishtaka, Rasulullah SAW kalau sakit, maka beliau membaca apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian Rasulullah meniupkan kedua telapak tangannya. Lalu kemudian ya diusapkan ke seluruh tubuh. Beliau lakukan itu kata Aisyah 3 kali. Nah, coba deh kamu lakukan itu. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita bisa meruqyah diri sendiri.
Coba kita bacakan ya Al-Fatihah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Al-Fatihah, atadruna annaha ruqyah. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Iya, ruqyah. Jadi setiap hari, setiap waktu kalian bacain dia Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya punya teman, dia diponis sama dokter kanker. Dia harus operasi. Sementara dia harus operasi, dia tidak punya uang. Dia cerita ke saya, akhirnya saya hanya bisa membaca Al-Fatihah. Terus selama seminggu saya baca Al-Fatihah. Kemudian ketika saya keperiksa lagi ke dokter, subhanallah, luar biasa, ternyata kankernya hilang. Alhamdulillah. Maka coba baca Al-Fatihah, ya jangan lupa. Baca juga, Nabi SAW mengajarkan apa? Adhibil ba's rabban nas, ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa, shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba's rabban nas, ya Allah hilangkan penyakit saya ini ya Allah. Wahai Rabbnya manusia, ishfi, berikan aku sembuhan. Anta syafi, engkau lah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali dengan izin. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Baca deh ini. Banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Karena ketika banyak berzikir, hati kita tentram, tenang. Allah mengatakan apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati jadi tenang, tentram. Tapi kalau kita nggak berzikir sama Allah, mikirnya cuma penyakit, ketakutan dan yang lainnya, itu tidak akan ya memberikan apa-apa kecuali apa coba? Tambah berat ke penyakit. Udah banyak ingat kepada Allah. Ada teman kita juga, alhamdulillah sudah sembuh loh dari corona, dari COVID-19. Dia cerita, saya alhamdulillah ketika di ruang isolasi, saya sibukkan dengan membaca buku motivasi. Saya baca buku-buku yang bermanfaat. Saya banyak membaca Al-Quran. Saya nggak mau mikirin penyakit saya. Subhanallah, alhamdulillah ya. Setelah 14 hari dia diisolasi, diperiksa kembali negatif. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kekuatan itu sebetulnya apa? Dengan cara mohon kepada Allah, dengan cara tawakal kepada Allah. Kekuatan sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia minta kepada yang maha kuat. Iya, karena dia Allah yang menyembuhkan, dia yang maha kuasa, dia yang maha kuat. Maka hamba akan menjadi seorang hamba yang kuat saat dia hanya bergantung kepada penciptanya saja. Nah, hanya jangan banyak khawatir ya. Sering-sering banyak zikir sama Allah. Kemudian berharap kepada Allah pahala dari sakitmu. Iya. Karena dengan kamu sakit itu, sebetulnya Allah ingin, sudah saya sebutkan tadi di awal, Allah ingin kamu itu digugurkan dosa. Allah ingin diangkat derajatnya. Tahu nggak? Dahulu ada salafus soleh ya. Ketika sakit malah nggak mau berobat. Ketika ditanya kenapa nggak berobat, kata salafus soleh ini apa? Saya berharap mudah-mudahan Allah lebih banyak mengampuni dosa-dosaku. Aku ini banyak dosa. Masya Allah. Makanya kamu nggak usah khawatir. Sebetulnya corona itu nggak terlalu berat kok. Nggak seberat penyakit taun loh. Di zaman Umar bin Khattab pernah ada wabah penyakit taun. Wah, taun itu mengerikan sekali. Tidak seberat penyakit AIDS loh. Dulu ketika pandemi ya,
Di dunia itu pernah tuh pandemi itu AIDS yang meninggal 32 juta. Ini corona sebetulnya nggak masalah. Asal kita yakin kepada Allah, ya, kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah sambil kita juga mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat imun kita kuat, insya Allah. Bismillah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan saya juga mendoakan buat kalian, mudah-mudahan kalian cepat sembuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kalian kekuatan dan kesabaran. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang sakit corona ini diampuni dosanya pertama, diangkat derajatnya pertama, yang ketiga diampuni disembuhkan biiznillah, insya Allah. Nah, ini ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menghibur ya. Mudah-mudahan semakin kalian dengan penyakit ini semakin kembali sama Allah, semakin banyak ketaatan kepada Allah, semakin banyak berzikir kepada Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.